Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani dan akhwati fillah, hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan rukun yang berikutnya, yaitu al-iman bil kutub. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Al-kutub jam'u kitabin bimakna maktub. Jadi al-kutub adalah bentuk jamak dari kitab. Kitab berarti yang tercatat, yang tertulis, maktub. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah, ay al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusulihi, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Ta'ala kepada para rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat Allah kepada hamba-hambanya, wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim, agar dengan petunjuk itu, ya, mereka para hamba-hamba Allah bisa mencapai kepada kebahagiaan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah Ta'ala hal yang membuktikan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya adalah Allah menciptakan mereka dan tidak membiarkan mereka begitu saja di bumi ini. Tetapi Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan hamba-hambanya. Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman mereka di dalam kehidupan mereka. Jadi bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya dan bukti rahmatnya kepada mereka. Wal imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umur. Dan beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 perkara. Al-awwal al-imanu bi anna nuzulaha min indillah. Yang pertama kita beriman bahwa kitab-kitab itu benar-benar turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Haqqan. Betul-betul dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan dari para rasul itu, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu sesuai dengan nama-namanya. Kalau memang ada namanya. Contohnya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim alladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Quranul Karim Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat Taurah allati unzilat ala Musa sallallahu alaihi wasallam, dan kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa sallallahu alaihi wasallam. Wal Injil alladzi unzila ala Isa sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kitab Injil yang Allah turunkan kepada Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wal Zabur
Allazi utihi Daud. Kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Adapun kitab-kitab yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita beriman secara mujmal, secara global. Allah turunkan kepada Ibrahim, kepada Musa, lembaran. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kita beriman adanya suhuf itu yang Allah berikan kepada Musa dan kepada Ibrahim dan Musa. Ya, tapi apa namanya kita tidak mengetahui. Ya, selain dari kitab Taurat yang Allah berikan kepada Musa. Sebagian ulama mengatakan suhuf Musa itu adalah Taurat. Sedang suhuf Ibrahim wallahu a'lam. Inti adalah lembaran kitab yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga, hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada kitab Allah atau kitab-kitab Allah. Tasdiqu ma sahha min akhbariha. Kita harus membenarkan apa yang telah sahih dari berita-berita dalam kitab tersebut. Seperti ke-akhbaril Quran. Berita-berita yang datangnya dari Al-Quranul Karim. Wajib kita beriman. Ya. Wa akhbar ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah. Demikian pula berita-berita yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia pada kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Taurat, Injil. Itu karena telah mengalami perubahan. Ya, maka kita harus berhati-hati dalam menerima berita-berita itu yang datangnya dari Taurat dan Injil. Karena kitab itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quranul Karim kita wajib beriman. Kisah-kisahnya wajib kita beriman. Karena Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang Allah turunkan untuk menjadi batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Yang untuk menguji kebenaran kitab yang lainnya, yang sebelumnya. Ya. Nanti akan disebutkan oleh Syekh pada poin berikut ini. Kemudian yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan, mengerjakan hukum-hukum yang belum dinasakh, ya belum dihapus oleh Allah Ta'ala dari hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab itu. Waridha wa taslim bihi. Dan kita harus ridha, kita harus tunduk, patuh, pasrah dan apa yang dihukumi oleh Allah Azza wa Jalla. Sawa'un fahimna hikmatahu. Apakah kita mengetahui hikmahnya? Am lam nafhamha. Atau kita tidak mengetahui hikmah dari hukum yang Allah tetapkan pada kitab itu. Kita wajib untuk melaksanakannya selama hukum itu belum dinasakh, belum dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hukum yang berikutnya. Kemudian wa jami'ul kutubis sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Ini poin sangat penting. Semua kitab-kitab yang terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, itu mansukhah bil Qur'anil azim. Itu hukum-hukumnya terhapus dengan diturunkannya Al-Quranul Azim, yang dia kitab yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, min baina yadayhi minal kitab, untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian bagi yang lainnya. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala,
kullu kitabin yashhadu bisidqihi al-Qur'anu fahuwa kitabullah ta'ala. Setiap kitab yang mana Al-Quran memberikan persaksian akan kebenaran kitab itu, maka kitab itu adalah kitab Allah. Wa illa fala. Kalau tidak ya tidak. Makanya Al-Quran disebut muhaiminan sebagai yaitu batu ujian yang membenarkan, yang menjadi penguji bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dari kitab-kitab yang lalu, maka itu terhapus. Atau itu berarti telah dirubah oleh mereka. Yang ditetapkan oleh Al-Quran, itu yang harus kita percaya, harus kita imani, harus kita amalkan. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat ini tadi, yaitu surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Maka berhukumlah kamu dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, dari apa yang telah datang kepada engkau berupa kebenaran dari Allah Ta'ala. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Masing-masing Nabi punya syariat tersendiri. Dan Rasulullah SAW sebagai penutup para Nabi, beliau Allah berikan syariat yang terbaik. Ya, kepada Nabi yang terbaik, kitab yang terbaik, syariat yang terbaik, yaitu adalah syariat Islam yang Allah ridhoi untuk penduduk bumi ini dan untuk dan penduduk langit. Ya, ini Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib melakukan amal-amal perintah-perintah dari kitab-kitab tersebut selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalila. Beriman kepada kitab-kitab Allah akan membuahkan ya hal-hal yang mulia. Yang pertama, al-ilmu bi inayatillah ta'ala bi ibadihi. Kita mengetahui betapa perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Yang mana Allah menurunkan bagi setiap kaum sebuah kitab yang menjadi petunjuk bagi mereka. Yang dengan kitab itu mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala bi syar'ihi. Dengan beriman pada kitab-kitab Allah, maka kita akan mengetahui tentang ilmu Allah, akan hikmah dari syariat yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya. Karena ada suatu syariat yang tidak sesuai di satu zaman, maka dihapus oleh Allah Ta'ala, diganti dengan syariat Islam. Ada satu syariat di zaman dahulu itu berat, sulit. Tapi syariat yang Allah turunkan kepada umat ini adalah syariat yang memberikan kemudahan. Ini semua ada hikmahnya di balik itu. Ya, ada hikmahnya di balik itu. Maka kita wajib untuk dengan beriman pada kitab-kitab Allah, kita mengetahui hikmah Allah tentang apa yang Allah perintahkan atau Allah larang dalam syariatnya kepada umat-umat itu. Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, yang mana Allah mensyariatkan pada setiap kaum apa yang sesuai dengan keadaan mereka, yang sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Itu keutamaan beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bahwa setiap kaum kami jadikan di antara kamu sekalian yaitu satu syariat dan cara masing-masing manhaj mereka. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, masing-masing dengan syariatnya. Kemudian yang ketiga, syukru nikmatillahi fi dzalik.
kita mensyukuri nikmat Allah. Dalam hal ini Allah memberikan petunjuk pada hamba-hambanya ya, dan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara pelajaran atau diantara buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan demikian kita mendapatkan petunjuk Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan ini membuktikan bahwa Allah menghendaki dari umatnya atau dari hamba-hambanya agar mereka hidup sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dialah yang maha mengetahui. Allah yang menciptakan hamba-hambanya dalam suatu zaman, suatu tempat. Allah mengetahui mana yang paling pantas bagi mereka. Maka Allah berikan kepada mereka ajaran itu. Dan yang terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dan kitab Al-Quranul Karim yang sesuai untuk seluruh zaman dan dimanapun manusia itu berada. Syariat Allah ini sesuai dengan mereka, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang patut kita syukuri. Wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imanu bir-rusuli. Ar-rusulu jam'u rasulin bima'na mursal, ay mab'utsun bi-iblaghi syai'in. Wal muradu huna man uhiya ilaihi minal bashari bi syar'in wa umira bi tablighihi. Wa awwalur rusuli Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadits asy-syafa'ati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa' lahum fayata'adhdharu ilaihim wa yaqul i'tu Nuhan awwal rasulin ba'athahu Allah, wa dzakara tamam al-hadits. Wa qala Allah ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa lam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha. Qala Allah ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa qala ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. War-rusulu basharun makhluqun laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Qala Allah ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul wa a'zamuhum jahan 'inda Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Wa qala ta'ala, qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahada. Wa tulhiquhum khasa'isur bashariyah minal maradi wal maut wal hajati ila at-ta'am wasyarabi wa ghairi dhalika. Qala Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam fi wasfihi li rabbih ta'ala, walladhi huwa yut'imuni wa yashqin wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhakkiruni. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi ats-tsana'i 'alaihim. Faqala ta'ala fi Nuhin sallallahu alaihi wasallam, innahu kana 'abdan syakura. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Wa qala fi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, in huwa illa 'abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Wal imanu bir rusuli
يتضمن 4 أمور. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضا، لا سيما أنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول إليهم ينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالا. قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم المرسل إلى جميع الناس. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Poin yang berikutnya, rukun yang keempat, al-iman birrusul. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rusulu jam'u rasulin. Ar-rusul ini jamak dari rasul. Maknanya adalah al-mursal, ay mab'uth, sesuatu yang diutus. Bi'iblagi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Jadi Rasul adalah utusan yang dikirim oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini tentang Rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashari wa bisyar'in wa umira bitablighihi. Ini definisi Rasul, yaitu orang yang diwahyukan kepadanya, seseorang manusia yang diwahyukan kepadanya untuk membawa satu syariat, bisyar'in, membawa satu syariat, wa umira bitablighihi, dan dia diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Nah, di sini ada poin yang penting untuk dipahami tentang perbedaan antara Rasul dan Nabi. Pada kebanyakan definisi yang disebut oleh para ulama tentang Rasul dan Nabi, ada perbedaan yang disebutkan di situ, yaitu kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, kalau Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau memiliki komentar yang bagus dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa setiap Rasul dan Nabi itu Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan. Karena apa? Kalau saja para ulama Allah perintahkan mereka untuk menyampaikan risalah Allah itu, apalagi Nabi lebih dari ulama. Lalu apa perbedaan antara Rasul dan Nabi? Kata beliau rahimahullah, perbedaannya adalah kalau Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala tidak membawa syariat yang baru, tapi dia melanjutkan syariat Rasul yang sebelumnya. Adapun dua-duanya
Nabi dan Rasul ini semua disuruh untuk menyampaikan risalah Allah itu. Ini poin yang bagus sekali dari kesimpulan beliau, ya, karena juga berdasarkan dalil-dalil yang lain. Para ulama disuruh menyampaikan risalah Allah, menyampaikan ilmu kepada manusia. Bagaimana seorang nabi tidak disuruh menyampaikan? Padahal nabi lebih dari ulama. Maka beliau mengatakan bahwa Rasul itu, ya, perbedaan dengan nabi adalah kalau Rasul itu membawa syariat yang baru. Sedangkan nabi tidak membawa syariat yang baru. Tapi dia melanjutkan syariat yang sebelumnya. Tapi dua-duanya disuruh untuk menyampaikan kepada umat mereka. Pada umat mereka. Ini yang disampaikan oleh beliau. Antum bisa dapat apa yang saya ungkapkan ini dalam taklik beliau pada risalah Aqidah Tahawiyah. Oleh Syekh Al-Albani, beliau menjelaskan masalah perbedaan antara Rasul dan Nabi. Wallahu a'lam. Wa awwalu rusuli Nuhun. Rasul yang pertama, yakni yang diutus oleh Allah Ta'ala setelah terjadinya perbedaan, terjadinya ikhtilaf di antara manusia, adalah Nuh alaihissalam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nuh. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, yaitu sesudah terjadinya perpecahan di kalangan manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudah beliau. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang Allah utus setelah terjadi perpecahan di kalangan manusia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis syafaah. Ya, dalam hadis tentang syafaat di hari kiamat kelak. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat, itu mereka menunggu penghakiman Allah Ta'ala kepada mereka. Sehingga mereka berada dalam suasana yang sangat tidak nyaman menunggu itu. Makanya mereka datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau mengetahui keadaan kami seperti ini, mintalah kepada Rabbmu. Engkau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Engkau adalah ayah kami, dan seterusnya. Maka mintalah pada Allah agar kami dihisab. Kata Nabi Adam, bukan aku orangnya. Diriku, aku berbuat dosa pada Allah Ta'ala. Jangan memakan buah dari pohon yang dilarang. Lalu kata Nabi Adam kepada anak cucunya ini, kepada orang-orang yang datang kepada beliau, kata beliau, itu Nuhan. Datangilah kalian kepada Nuh. Awwala rasulin ba'athahullah. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Ini nas dari hadis Nabi sallam bahwa Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama. Yani setelah terjadinya perpecahan di kalangan manusia, maka Allah mengutus Rasul yang pertama itu Nuh kepada mereka. Dan hadis ini panjang. Hadis tentang syafaat. Nabi Nuh pun akan menolak. Bukan aku orangnya. Aku sudah mengurusi diriku. Aku pernah mendoakan kaumku. Ini untuk mereka binasa. Pergilah kalian kepada Ibrahim. Dialah kekasih Allah. Dan seterusnya. Ibrahim mengatakan pergi ke Musa. Musa mengatakan pergi ke Isa. Dan Isa mengatakan bukan aku orangnya. Pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang kepada Nabi sallam. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat terbesar yang ini hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan selain beliau. Lalu beliau sujud pada Allah Ta'ala, memuji Allah dan pujian-pujian yang tidak pernah
beliau gunakan pada waktu itu. Beliau memuji Allah, kemudian Allah memberikan syafaat kepada beliau. Ya, Allah mengabulkan permohonan beliau, kemudian manusia dihitung, dihisab. Nah, syafaat ini adalah syafaatul uzma. Ini yang milik Rasulullah SAW. Hanya diberikan kepada Nabi SAW. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya, itu tidak khusus kepada Nabi SAW. Kepada nabi-nabi yang lain pun diberi hak untuk memberi syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi syafaatul uzma ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah bahwa Nabi SAW menjelaskan perkataan Nabi Adam kepada orang-orang yang berdiri di mahsyar, di tempat pertemuan manusia ketika mereka dibangkitkan, itu Nuhan awwal rasul. Datangilah Nuh, dialah Rasul yang pertama, ba'athahullah yang Allah utus, yakni kepada manusia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, wa qala Allahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman tentang Nabi SAW bahwa dia adalah seorang Rasul, dan Rasul yang terakhir. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad bukanlah ayah salah seorang dari laki-laki kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah Rasul utusan Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Jadi Rasul yang pertama adalah Nuh dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam takhlu ummatun min rasulin ba'athahu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillah ila qaumihi. Dan tidak ada satu kaum pun melainkan Allah mengutus Rasulnya kepada mereka dan membawa syariat yang baru, syariat tersendiri kepada kaum-kaum mereka. Au nabiyyin yuhi ilaihi bi syari'atin min qablihi, atau man qablahu, atau Allah mengutus seorang nabi yang Allah wahyukan kepada nabi itu syariat nabi yang sebelumnya, rasul yang sebelumnya. Makanya nabi itu adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Syariat yang sebelumnya. Dia yujaddid, liyujaddidaha, untuk memperbaharui syariat itu. Karena ada hal-hal yang telah dilupakan, yang telah hilang. Nah, Nabi ini diutus oleh Allah untuk memperbaharui syariat Nabi sebelumnya. Itu Nabi namanya. Kalau Rasul diutus dan membawa syariat yang baru. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang Rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian atau seraya berkata, sembahlah kalian kepada Allah dan jauhi dari menyembah taghut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tiada ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ini menunjukkan bahwa setiap umat ada Rasul yang, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudan. Sungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalam Taurat itu ada petunjuk. Wa nurun, dan ada cahaya. Ya, yahkumu bihan nabiyun, yang dijadikan oleh para nabi, dilaksanakan oleh para nabi sebagai hukum. Dari para nabi alladzina aslamu lilladzina hadu. Dari para nabi yang mereka tunduk patuh pada Allah. Mereka jalankan hukum Taurat itu kepada orang-orang Yahudi. Karena Allah turunkan Taurat pada Nabi Musa dan umatnya, kaumnya. Warusulu basyarun makhlukun. Siapakah para rasul itu? Para rasul ya adalah manusia ciptaan Allah Ta'ala. Mereka manusia biasa. Laisa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Mereka tidak memiliki keistimewaan, kekhususan dari rububiyah Allah ataupun uluhiyah Allah. Karena mereka makhluk ciptaan Allah, hamba-hamba Allah. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa sayyidur rusul. Dan beliau adalah penghulu para rasul. Wa a'dhamuhum, dan beliau adalah yang paling agung di antara mereka.
wa a'dhamuhum jahan indallah, seorang rasul yang paling agung kehormatannya di sisi Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata apa? Allah perintahkan beliau untuk mengatakan pada kaumnya, pada umatnya, pada umat manusia ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku tidak menguasai untuk diriku satu manfaat ataupun kecelakaan, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui hal yang gaib, lastaksartu minal khairi, tentu aku akan memperbanyak berbuat baik. Wa ma massani su, dan tentunya aku tidak akan tertimpa oleh hal yang buruk. In ana illa nadhirun wa bashir, aku tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi berita gembira liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui yang gaib. Beliau tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya apalagi pada orang lain. Beliau tidak bisa memberikan madarat pada dirinya apalagi pada orang lain kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita memiliki i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? Innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Apa yang membedakan kita dan beliau? Yuha ilayya, aku diberikan wahyu. Itu yang membedakannya. Tapi sebagai status manusia hamba Allah sama. Hanya beliau diberikan kemuliaan dengan wahyu Allah berikan pada beliau. Allah mengangkat beliau sebagai Rasul yang terakhir, dan berbagai nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua tidak mengeluarkan beliau dari sebagai seorang manusia biasa seperti yang lainnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk mendatangkan suatu mudarat pun kepada kamu sekalian. Ya. Wala rasyada, dan aku pun tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada kalian. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun dapat melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Ini disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 21 ayat 22. Pengakuan Nabi SAW. Maka haram seorang mengkultuskan beliau. Tidak dibenarkan. Itu manusia termulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala, wa talhaquhum khasaisul basyariyah minal marad, bahkan terkena pada mereka para nabi itu yaitu kehususan yang ada pada manusia. Apa di antara hal-hal yang ada pada manusia? Minal marad, contohnya adalah sakit. Jadi para nabi pun sakit. Al-maut, mereka pun meninggal. Wal haja ila ta'am wasyarab, mereka pun membutuhkan makanan, minuman. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain. Mereka bisa tertimpa sakit, lapar, kematian, ya, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Ketika dia menyebutkan, ketika beliau mensifati dirinya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dia menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dialah Allah zat yang mematikan aku dan dia pula yang akan menghidupkan aku, yaitu di hari kebangkitan. Jadi Nabiullah Ibrahim menyebutkan tentang dirinya, padahal beliau Khalilullah, kekasih Allah, yang Allah berikan berbagai macam nikmat pada beliau dan ujian. Beliau jadikan beliau imam bagi anak keturunannya.
Beliau mengatakan bahwa Allah yang memberi makan padanya. Allah yang memberi minum padanya. Kalau beliau sakit, Allah yang menyembuhkannya. Allah yang menghidupkan dan mematikannya. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu sekalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Ya, ini bukti dalil bahwa mereka adalah manusia biasa, sama dengan yang lainnya, hanya mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Allah memilih mereka sebagai Rasul, utusannya kepada manusia. Wa qad wasafahumullahu Ta'ala bil ubudiyah. Dan Allah telah mensifati mereka bahwa mereka adalah hamba Allah. Wasafahumullah bil ubudiyah. Artinya mereka adalah ibadullah. Ibadun lillah. Abdun lillah. Hamba-hamba Allah. Fi a'la maqamatihim. Pada posisi mereka yang tertinggi. Allah tetap mengatakan mereka itu hambanya. Wa fi siyaqi tsana alaihim. Dan pula ketika Allah memuji mereka para nabi, tetap Allah mengatakan mereka adalah hambanya. Faqala ta'ala fi Nuh. Allah Ta'ala berfirman tentang Nuh alaihissalam. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba. Ini hamba Allah yang banyak bersyukur. Allah tidak menyebutkan beliau lebih dari seorang hamba. Beliau adalah hamba Allah. Ciptaan Allah. Hanya beliau adalah orang yang banyak bersyukur. Allah memujinya. Tapi Allah tidak mengeluarkan Nuh dari sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala fi Muhammadin. Dan Allah menyebutkan tentang Nabi SAW dalam surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi SAW. Liyakuna lil alamina nadhira. Agar beliau menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Yani bagi hamba Allah, jin dan manusia. Wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan Allah berfirman tentang para nabinya, para rasulnya Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ya. Allah berfirman, "Wadhkur ibadana." Dan ingatlah atau sebutlah hamba-hamba kami. Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Yang mana mereka adalah ulil aidi wal absar. Yang mana mereka mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Karena Allah berikan wahyu pada mereka. Kakek, ya, punya anak, kakeknya Ibrahim kakeknya, Ishak putra Ibrahim, Yakub ada cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bawahnya Yakub adalah Nabi Yusuf. Makanya ketika para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa manusia termulia? Kata Nabi alaihissalam, yaitu Yusuf, ibnu Nabiyin. Ya, Yusuf seorang nabi, putra seorang nabi. Ya. Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih sebagai Rasul Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainil akhyarin. Ya, bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan. Sungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Itu para nabi. Qala fi Isa bin Maryam. Kemudian Allah berfirman tentang Isa bin Maryam. Di dalam Al-Quranul Karim selalu Allah sebutkan Isa itu bin Maryam. Apa hikmahnya? Allah selalu menyebutkan Isa ibnu Maryam. Ini untuk menepis, untuk membantah orang-orang Nasoro yang mengatakan Isa ibnullah. Maka dalam ayat Al-Quranul Karim, penyebutan Isa selalu disebutkan dengan ibnu Maryam, bukan ibnullah.
Karena Maha Suci Allah dari memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tentang Isa bin Maryam, Allah Ta'ala berfirman, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Isa itu tidak lain kecuali hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat, yaitu nikmat berupa kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Karena Allah ciptakan beliau dengan tanpa perantaraan seorang ayah, dan Allah Maha Kuasa. Nabiullah Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Hawa istri Nabi Adam Allah ciptakan dari seorang laki-laki tanpa ibu. Isa bin Maryam Allah ciptakan dari seorang wanita, ibu tanpa ayah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu bir rusul, dan beriman kepada para rasul mencakup 4 perkara yang wajib kita imani tentang iman berkaitan dengan iman kepada para rasul Allah. Yang pertama al-awwal, al-imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah Ta'ala. Kita harus yakin betul, beriman bahwasanya risalah mereka adalah hak dari Allah Ta'ala. Allah yang mengangkat mereka, Allah yang mengutus mereka. Ya, mereka membawa misi. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Maka barang siapa yang mereka yang kufur, tidak beriman kepada risalah salah seorang di antara mereka para rasul itu, berarti dia telah kufur kepada semua rasul-rasul Allah. Berarti dia telah kufur kepada semua rasul-rasul Allah. Makanya umat ini adalah umat yang beriman kepada semua rasul Allah. Umat Islam ini, umat Muhammad SAW. Adapun orang Yahudi tidak seperti orang Muslim, kaum mukminin. Orang Yahudi beriman kepada Musa dan mereka kufur kepada Isa. Mereka kufur kepada Muhammad SAW. Orang Nasrani beriman kepada Isa, beriman kepada Musa, tapi kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang mukmin, mereka beriman kepada semua rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi semua kaum mukminin beriman pada seluruh rasul-rasul Allah. Adapun Yahudi beriman kepada Musa, kufur kepada Isa. Orang Nasrani beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum mukminin beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan semua rasul-rasul utusan Allah. Makanya mereka di hari kiamat kelak, mereka akan menjadi saksi kepada seluruh rasul-rasul yang lainnya, daripada umat-umat yang lainnya. Ya, bahwa umat-umat terdahulu telah kufur kepada para rasul. Karena mereka tidak beriman kepada semua rasul. Makanya umat ini menjadi saksi di hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal Nuh adalah rasul yang pertama. Belum ada rasul-rasul yang sebelumnya, yang sesudah Nabi Nuh. Tapi Allah menyebutkan bahwa kaum Nabi Nuh kufur kepada seluruh rasul. Padahal mereka kufur hanya kepada Nabiullah Nuh. Karena kufur kepada seorang nabi, ini artinya kufur kepada semua nabi-nabi yang lainnya. Ya. Kufur kepada semua nabi yang lainnya. Kata Syekh rahimahullah, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Allah menjadikan kaum Nuh bahwa mereka itu kufur kepada semua rasul-rasul Allah. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairuhu hina kadzabu. Padahal belum ada rasul seorang pun ya ketika mereka mendustakan Nabi Nuh. Wa ala hadza, atas dasar ini, fan-nasara alladzina kadzabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu hum mukadzibuna lil Masih ibni Maryam.
ghair muttabi'ina lahu aidan. Maka demikian pula orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan Muhammad bin Abdullah SAW. Dan mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mereka pada hakikatnya mendustakan Isa bin Maryam. Ya. Dan tidak mengikuti Isa bin Maryam. La siyama annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Isa alaihissalam telah memberikan berita gembira kepada mereka, ya, tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat As-Saff ayat ke-6, berita gembira dari Isa bin Maryam kepada kaumnya, kepada umatnya, bahwa Allah akan mengutus Rasul berikutnya. Yang terakhir yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Saf ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan kitab yang sebelum aku, yaitu Taurat. Wa mubasysyiran birasulin, dan aku memberi berita gembira tentang datangnya, tentang seorang Rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudah aku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, namun tatkala datang kepada mereka itu Rasul yang namanya Ahmad ini, membawa keterangan-keterangan, membawa bukti-bukti yang nyata, qalu hadza sirrun mubin. Orang-orang Nasrani mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Padahal Nabi Isa telah memberitahukan pada mereka tentang Rasulullah SAW yang namanya Ahmad, ya, yang namanya Ahmad. Jadi Nabi SAW itu mempunyai banyak nama. Ini disebutkan di dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, li khamsatu asma, aku memiliki 5 nama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa Ahmadu, dan aku Ahmad. Wa ana al-mahi, dan aku adalah orang yang menghapus. Ai allazi yamhullahu bil kufur, yang dengan diutusnya aku Allah menghapus kekufuran itu, yang secara mutlak, ya. Secara umum, walaupun tetap ada kekufuran, tapi secara umum dan diutusnya Nabi SAW tidak ada lagi kekufuran secara mutlak. Ada sebagian beriman, sebagian kufur. Beliau adalah al-mahi, yamhullahu bil kufur, yang dengan aku Allah menghapus kekufuran. Wa anal hasyir, dan aku adalah yang mengumpulkan. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia akan dikumpulkan di bawah kakiku. Wa anal aqib, dan aku adalah yang terakhir. Al-aqib, yaitu beliau yang penghujung para nabi. Jadi ini 5 nama nabi: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyir, dan Al-Aqib. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim ada 2 nama, yaitu Muhammad dan Ahmad. Ahmad itu dalam ayat 9 surat As-Saff. Dalam ayat ke-6 surat As-Saff. Ismuhu Ahmad. Sedangkan Muhammad dalam firman Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah, ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Allah menyebutkan nama Muhammad. Juga dalam firman yang tadi kita bacakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Allah menyebutkan Muhammad di situ. Dan Muhammad artinya yang banyak sifat-sifat yang terpuji. Itu arti Muhammad. Ini tentang Rasulullah SAW, nama-namanya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi orang yang kufur kepada atau tidak beriman kepada satu Nabi, artinya dia tidak beriman kepada seluruh Nabi. Itu artinya. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini,
yaitu Ats-Tsani, kita lanjutkan perkataan Nabi, perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Jadi orang-orang Nasara yang mereka mendustakan Nabi SAW, tidak mengikuti beliau, ini artinya mereka adalah juga mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Karena Nabi Isa telah memberitahukan akan datangnya seorang nabi sesudah beliau. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim. Dan tidak ada makna kalau berita gembira itu hanya sekadar berita gembira. Nah, berita gembira Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya, ini artinya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah utusan Allah kepada mereka juga. Ya, kepada mereka juga. Karena untuk apa Nabi Isa memberitahukan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Aku berikan berita gembira dengan datangnya seorang rasul yang namanya Ahmad. Ya. Kalau berita gembira ini bahwa Nabi ini hanya khusus untuk orang Arab dan bukan untuk yang lainnya, ya tidak ada artinya berita gembira itu. Nah, ketika Nabi Isa mengatakan, dan aku memberikan berita gembira kepada kalian tentang diutusnya seorang Nabi yang datang sudah aku, yaitu Muhammad, ini menunjukkan bahwa Nabi ini diutus juga tidak hanya kepada orang-orang Arab, tapi kepada Bani Israel, kepada seluruh manusia. Itu baru ada makna dari memberi berita gembira. Itu makna dari memberi berita gembira, itu mencakup mereka. Umat Nabi Isa yang ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, mereka wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Waraqah bin Naufal, ketika beliau didatangi oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, memberitahukan apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika permulaan turunnya wahyu, Waraqah bin Naufal langsung beriman. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah Jibril atau malaikat yang turun kepada Musa. Kata beliau, seandainya aku ada ketika engkau akan dikeluarkan dari negerimu. Kata Nabi SAW, apa aku dikeluarkan? Iya, engkau. Tidaklah seorang Rasul diutus seperti kamu ini, melainkan akan diusir dari negerinya. Dan dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Waraqah bin Naufal. Karena dia mengetahui Alkitab. Beliau mengetahui Alkitab dan beliau berada pada agama Nasrani yang benar, yang sahih. Illa annahu rasulun ilaihim yunqidhuhumullah bihi minad dhalalah. Bahwa Nabi SAW adalah Rasul Allah kepada mereka, yang mana dengan beliau Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, beriman kepada para rasul. Kita wajib al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, yaitu kita wajib beriman kepada setiap nabi dan rasul yang kita mengetahui nama mereka. Harus kita imani bahwa mereka adalah rasul. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan yang lainnya. Dan kelima nabi yang disebutkan terakhir ini adalah ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi SAW, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Ini 5 ulul azmi minar rusul, yang mana Allah telah menyebutkan mereka pada 2 ayat Al-Quranul Karim. 5 orang nabi ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada 2 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, yaitu Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Ya, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh, dan ingatlah tatkala kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, juga dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa, dan juga wa Isa bin Maryam, dan juga dari Nuh, Ibrahim,
Musa dan Isa bin Maryam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din. Jadi yang pertama surat Syura ayat 13. Yang pertama surat Az-Zukhruf ayat 7. Kemudian yang kedua adalah surat Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din. Ini dalam surat Asy-Syura. Allah syariatkan kepada kalian sekalian dari agama ini. Ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang kami wasiatkan, kami perintahkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu. Tegakkanlah agama ini dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian bercerai-berai. Disebut dalam surah Syura ayat 13. Bahwa mereka kelima orang nabi ini adalah para ulul azmi dari para rasul. Para nabi yang memiliki kesabaran, tabah dalam menghadapi kaum mereka. Ya, ketika menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man lam na'lam ismahu, adapun yang kita tidak mengetahui nama mereka, fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman secara menyeluruh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika. Dan sungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, minhum man qasasna alaika. Di antara para rasul itu ada yang kami ceritakan kepada engkau tentang mereka. Wa minhum man lam naqsushum wa man lam naqsus alaik. Dan di antara para rasul itu juga ada yang belum kami atau tidak kami ceritakan kepada engkau. Jadi para nabi dan rasul itu banyak jumlahnya, yang disebutkan nama-nama mereka wajib kita imani dan nama-nama mereka. Adapun tidak disebutkan, maka kita beriman secara global, secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Kita wajib beriman ketika beriman pada para rasul, kita beriman pada berita-berita mereka yang sah dari mereka. Berita-berita yang sahih dari mereka, kita wajib beriman. Kemudian yang keempat, al-amal bi syariati man ursila ilaina minhum. Dan kita beriman kepada syariat nabi yang Allah mengutusnya kepada kita. Di antara para rasul itu, yaitu nabi yang terakhir, wa huwa khatamuhum, yaitu nabi sebagai penutup para nabi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW, al-mursalu ila jami'in nasi, yang Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi SAW Allah utus kepada seluruh umat manusia. Qala Allah Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap utusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maka orang yang beriman pada Rasulullah SAW harus taat pada beliau, tunduk pada putusan beliau, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Tidak boleh ada ganjalan dalam dirinya terhadap putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walil imani birrusul thamarat. Walil imani birrusuli thamaratun jadilatun minha al-ula al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشرية لا يستقل بمعرفة ذلك. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم
لأنهم رسل الله تعالى ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر، وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله سبحانه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر، ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم. وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنهم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Poin terakhir dari iman kepada para rasul yaitu buah yang bisa diambil dari iman kepada para rasul utusan Allah Ta'ala. Walil imani, qala al-musannif rahimahullah Ta'ala, walil imani bir rusuli thamaratun jalilatun minha. Di antara dan beriman kepada para rasul memiliki hasil yang mulia. Di antaranya adalah al-ilmu bi rahmatillah Ta'ala wa inayatihi bi ibadihi, yaitu kita mengetahui akan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya dan perhatian Allah kepada mereka. Haitsu arsala ilaihimur rusul, yang mana Allah mengutus kepada hamba-hambanya para rasul, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, agar para rasul itu menunjuki mereka, ini hamba-hamba Allah, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah, dan para rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan, untuk menerangkan, untuk memberi contoh bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Ini hamba-hamba Allah itu bagaimana mereka beribadah pada Allah Ta'ala, sumbernya dari para rasul. Bukan dari akal, bukan dari perasaan, bukan dari haddasani Rabbi, haddasani qalbi an Rabbi. Ya, hatiku berkata dari Tuhanku, bukan itu. Ibadah sumbernya dari Allah Ta'ala kepada para rasul. Makanya tidak boleh seorang membuat ibadah semaunya, seenaknya, sesukanya, tidak. Jadi wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah. Allah mengutus para rasul itu untuk agar mereka menjelaskan kepada hamba-hamba Allah bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah. Li'annal aqlal basyariyya la yastaqillu bima'rifati dzalika. Karena akal manusia tidak mungkin dengan sendirinya bisa memahami, ya, atau mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena akal manusia bermacam-macam. Akal si fulan tidak sama dengan akal yang lainnya. Akal si A tidak sama dengan akal si B. Akal si B tidak sama dengan akal si C. Dan seterusnya. Makanya ibadah itu dan wahyu. Al-ibadah tauqifiyah. Kata para ulama, ibadah itu berdasarkan wahyu dari Allah yang Allah berikan kepada para nabi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau sholat, beliau menunjukkan bagaimana cara sholat. Lalu beliau mengatakan pada umatnya, para sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ketika melakukan ibadah haji, beliau mengatakan pada setiap tempat-tempat yang merupakan pelaksanaan manasik haji, beliau mengatakan li ta'khudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dari aku cara manasik kalian. Karena ibadah itu adalah taufik dari Allah Ta'ala. Cara itu ibadah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu ibadah harus berdasarkan dalil Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya,
Dan di antara ciri ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah ibadah itu mudah. Karena Allah tidak membebani kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan. Maka semua syariat Allah dalam beribadah pada Allah Ta'ala ini sudah sebatas kemampuan mereka. Sholat 5 waktu, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan. Kadang-kadang ada orang mengatakan, kok Ramadan tidak 2 bulan ya? Kalau 2 bulan itu hukuman. Ya. Orang yang ngumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, mau sama mau, ini akan terkena kafaroh. Pertama, memerdekakan budak. Kalau tidak ada perbudakan dan tidak ada budak yang dimerdekakan, atau seorang tidak mampu memerdekakan budak karena budak itu mahal harganya, maka yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan itu hukuman. Ya. Itu yang mengatakan demikian biasanya produsen sarung, aqua, ya, kurma, karena laris saat itu. Jadi apa yang Allah syariatkan pada kita sudah cukup. Puasa sebulan, bulan Ramadan. Zakat ada nisabnya. Dan Allah meminta mengambil sedikit dari harta itu. Ya. Ibadah haji bagi yang mampu. Allah tidak membebani apa yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba. Sebaliknya ibadah itu kalau bukan dari Rasulullah SAW, mesti menyulitkan. Kamu kalau mau hajatmu terpenuhi, baca sholawat A sebanyak 4.444 kali. Bayangkan, suruh membaca sholawat tertentu 4.444 ini. Kita sholat 4 rakaat, kadang-kadang ini sudah 3 apa 4 ya. Makanya agama Allah dan Rasul ini agama yang mudah. Inna dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan. Maka setiap tuntunan, ajaran, ya, yang itu mengandung kesulitan, berarti bukan dari Islam. Bukan dari agama Rasulullah SAW. Walaupun memakai atribut dari Quran, dari hadis. Tapi ketika itu merupakan suatu hal yang sulit, ini adalah bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kehilangan sesuatu. Sapinya hilang lari, tidak tahu kemana, terlepas. Atau mobilnya dicuri orang. Kamu mau dapat? Baca surat Yasin 40 kali. Bayangkan surat Yasin 40 kali. Sudah capek, tidak kembali barangnya. Jadi agama ini mudah. Agama ini tidak sulit. Justru hal-hal yang baru yang diadakan oleh manusia, itulah yang sulit. Islam ini adalah agama yang mudah. Ini antara ciri ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah banyak memberikan kemudahan pada manusia. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dari beriman kepada para Rasul Allah, kita akan senantiasa mensyukuri Allah Azza wa Jalla atas nikmat Allah yang amat besar. Apalagi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, para Rasulnya, ini satu nikmat. Coba kita bayangkan, naudzubillah, kalau kita tersesat, kita tidak beriman pada para Rasul, seperti apa kita ini? Maka dan kita beriman pada Rasul akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, mahabbatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Ya, di antara buah dari beriman pada para rasul, kita akan mencintai para rasul itu alaihi wassalatu wassalam. Dan kita akan memuliakan mereka. Kita akan memuji mereka sesuai dengan status mereka sebagai rasul, sebagai utusan Allah, sebagai manusia biasa. Bahwa mereka adalah rasul utusan Allah. Wali'annahum qamu biibadati, dan mereka adalah para rasul yang telah beribadah pada Allah dengan ibadah yang baik. Mereka menyampaikan risalah Allah
Mereka menyampaikan nasihat-nasihat pada Allah dan kepada hamba-hamba Allah dengan berbagai resiko yang mereka harus menerimanya. Mereka sabar, tabah, ya. Maka dari itu di dalam berdakwah, kalau kita merasa dakwah ini berat, coba ingat para anbiya, para rasul, para ulama-ulama dahulu ketika mereka berdakwah mengajak pada manusia kepada kebaikan, tantangan yang mereka hadapi jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita ini hanya ujian-ujian kecil. Mungkin ditertawain atau difitnah, dikata-katain. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan pada para rasul yang lain, para rasul. Maka bersabar dan berdakwah. Harus seorang dai itu lapang dada. Jangan sempit dadanya. Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau Musa kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah orang yang melampaui batas. Apa jawaban Nabi Musa pertama kali? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang diminta oleh Nabi Musa pada Allah Ta'ala adalah lapang dada. Maka seorang dai harus lapang dada. Walhamdulillah kita dalam berdakwah tidak menghadapi Fir'aun kok. Ya, kita tidak menghadapi Fir'aun. Yang kita menghadapi sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, kadang orang tua kita, kadang paman kita, kadang bibi kita, kadang anak kita. Ya, maka harus lapang dada. Kalau sempit dadanya, tak usah jadi dai. Diam di rumah. Baca kitab, nulis. Bermanfaat. Terbitkan. Ya. Tapi kalau akan menghadapan dan umat, harus sabar. Makanya dakwah itu, dalam kaidah dakwah, al-aslu fi dakwah bil hikmah. Prinsip dasar dakwah itu adalah dengan hikmah. Dan hikmah. Kemudian dengan mau'idhah hasanah. Ya, dan mau'idhah hasanah. Maka apabila seorang menyampaikan dakwah dari hikmah dan akhlak yang mulia, dengan niat yang baik, ingin memperbaiki saudaranya, ingin mengajak memberikan kebaikan pada saudaranya, sebagaimana kebaikan itu datang pada dirinya, Allah akan menolong orang itu. Ya. Di sini pentingnya ikhlas dalam berdakwah. Yaitu kita menginginkan kebaikan untuk saudaranya, untuk saudara kita, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita. Tidak lebih dari itu. Bagaimana saudaraku ini selamat? Bagaimana saudara kita ini selamat? Maka Allah memberikan hidayah, petunjuk pada orang yang betul-betul ikhlas dalam berdakwah, lapang dada, sabar, dan tugas seorang dai itu hanya menyampaikan. Bukan memaksa orang, tidak. Sampaikan. Mau terima alhamdulillah, dan mau terima urusannya. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan risalah Allah. Ya. Itu tugas dai. Wa qad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum za'imina anna Rasulullah ta'ala la yakununa minal bashar. Nah, ada sebagian orang yang mereka diutus para rasul pada mereka mendustakan rasul-rasul itu. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa tidak ada para rasul dari golongan manusia, kata mereka. Dan mereka menginginkan para rasul itu dari para malaikat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basyaran rasula. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk pada mereka, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Jadi mereka tidak percaya Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul. Maka Allah menyuruh para nabi itu menjawab anggapan orang-orang itu. Qul, katakanlah,
Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin. Seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi ini, ya, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula. Niscaya kami akan turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Tetapi ketika yang tinggal di bumi ini adalah manusia, maka utusannya pun manusia. Yang sama dengan mereka, yang memahami perkataan mereka. Dan hikmahnya besar. Allah tidak mengutus Rasul dari selain manusia. Ya, yakni kepada manusia. Adapun Rasul Allah kepada para nabi atau para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Allah membantah anggapan-anggapan mereka. Fa'abtalallahu hadza za'm. Maka Allah membatalkan anggapan mereka ini. Bi annahu la budda an yakuna rasul basyaran, bahwa yang menjadi rasul itu memang harus seorang manusia. Li'annahu mursalun ila ahli al-ardi, karena seorang rasul itu diutus kepada penduduk bumi ini. Wahum basyarun, dan mereka adalah manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatan, seandainya penduduk bumi ini adalah malaikat, lanazzalallahu alaihi minas sama'i malakan rasula, maka Allah akan mengutus pada mereka malaikat dari langit sebagai rasul, liyakuna mithlahum, agar rasul itu sama dengan mereka. Ini ayat-ayat menjelaskan kepada kita tentang bantahan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mereka tidak mau mengakui rasul itu dari manusia, dari golongan manusia. Mereka minta dari golongan malaikat. Allah menjawab dan membatalkan apa yang mereka ucapkan tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan apa? Stop. Fadhal. Ayat ini. Kemudian wa hakadha hakallahu ta'ala anil mukadzibin lirusul. Demikian pula Allah menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Kalau mereka mengatakan, in antum illa basyarun mithluna. Kalian ini manusia biasa seperti kami. Kata mereka kepada para rasul mereka. Turiduna antasuddana antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian ini tidak lain, yakni hanya kalian ingin untuk menghalang-halangi kami dari apa yang kami berada padanya. Jadi kami mengikuti apa yang disembah oleh orang tua kami, ayah-ayah kami. Fa'tuna bisultanin mubin, maka coba kamu datangkan kepada kami bukti yang nyata. Kata mereka, kaum kufar itu yang mendustakan para rasul. Maka para rasul menjawab, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarun mithlukum. Kata mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan tidak patut kami mendatangkan suatu bukti kepada kalian melainkan dengan seizin Allah. Kalau Allah izinkan kami mendatangkan bukti seperti mukjizat, kami lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Karena tidak semua para nabi itu, yakni Allah berikan mukjizat pada mereka. Karena ada sebagian nabi yang hanya melanjutkan syariat nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini di antara bantahan-bantahan Allah Ta'ala kepada para pendusta, para nabi dan rasul. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Al-asilah. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kelihatannya kajian kita ini hanya sampai pada 4 arkanul iman. Iman pada Allah, iman kepada
para malaikat, iman pada kitab-kitab Allah, dan iman pada para rasul Allah. Ya mudah-mudahan dua rukun yang lainnya, karena ini panjang, tidak mungkin selesai. InsyaAllah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, atau kesempatan yang lain, ya kita bisa lanjutkan. Yang jelas buku ini jangan dihilangkan. Ya. Jangan setelah daurah ma'assalama ila liqa. Selamat tinggal sampai jumpa tidak tahu kapan. Ya. Tapi dibaca, diulangi, insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Terutama kami mengulangi pelajaran, membaca, mengkaji, ya, dan juga menambah ilmu dari daurah yang mulia ini, yang mubarakah, yang diberkati Allah Ta'ala ini. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran, jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita, Ustadzuna Mubarak bin Muallim bin Mahfud hafizallahu ta'ala atas penyampaian yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai pemberat timbangan amal beliau, dan kita yang mendengarkan dan mempelajarinya mengambil manfaat yang banyak dari daurah ini. Kaum muslimin, jamaah sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tersisa waktu kita di sesi terakhir ini adalah tanya jawab, dan sebelum menutup nanti akan ada door prize dari Ustadz, ya. Ustadz memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta daurah, ya. Dan hadiahnya sudah kita siapkan, ada beberapa buku, kitab, dan juga ada beberapa Al-Quran yang sudah disiapkan. Untuk mungkin ini khusus untuk ikhwan, ya, akhwat, karena aksesnya untuk ini agak susah. Baik, sebelum itu akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Di sini ada pertanyaan, Ustadz. Apakah malaikat bisa menampakkan diri pada manusia di zaman sekarang ini? Seperti ada orang yang mengaku melihat malaikat Jibril. Baik, wallahu a'lam, ya, bahwa kita beriman dan percaya kepada berita-berita dari Al-Quranul Karim dan dari hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya para malaikat yang menampakkan diri mereka kepada, misalnya Maryam binti Imran, kemudian kepada para Nabi SAW dan para sahabat. Jibril ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan mengajarkan kepada para sahabat akan agama mereka. Ya, kemudian juga ada beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang lainnya tentang malaikat yang dia ada seorang yang cinta karena Allah, kemudian dia menjenguk saudaranya di satu tempat, lalu malaikat datang turun menjelma jadi manusia, kemudian bertanya kepada orang itu, kamu hendak kemana? Aku hendak pergi kepada fulan. Apa kamu punya kepentingan dengan orang itu? Ya, kepentingan perniagaan atau yang lainnya? Kata dia, tidak. Aku hanya datang untuk menjauh karena cinta kepada Allah. Maka malaikat itu memberikan berita gembira pada orang itu bahwa Allah mencintainya. Ya, Allah mencintainya dan perjalanan itu penuh dengan pahala di sisi Allah. Adapun sesudah berita-berita itu, maka kita tidak bisa memastikan. Ya, tidak bisa memastikan. Dan justru terkadang pengakuan-pengakuan itu adalah kedustaan. Supaya orang ini dihormati, dimuliakan. Seperti ada khurafat yang baru sekarang ini. Seorang lagi nyetir, tahu-taunya ada di sampingnya. Ya, dengar ya videonya ya. Ini jelas dusta ya, akhi. Fulan, itu lampu merah tuh depan itu. Subhanallah. Ada syaitan yang datang itu. Ngaku itu Nabi SAW. Jadi banyak orang-orang ingin cari perhatian manusia supaya mereka dihormati, mereka dimuliakan. Itu menceritakan hal-hal yang aneh-aneh, ada tujuan-tujuan di balik itu. Bagi kita dalam hal ini tentu kita beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang mana apa yang Allah beritakan dan diberitakan oleh Nabi SAW adalah hak. Adapun sesudah itu, maka kita tidak mungkin bisa untuk mengatakan itu benar. Apalagi kalau yang berbicara adalah orang yang jelas akidahnya tidak tepat, akhlaknya juga demikian, muamalahnya juga tidak bisa dipegang, maka itu semua kita tidak mengakuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, tiap umat dijadikan berbeda syariatan wa minhajan dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Maksud minhajan yang berbeda itu apa, Ustaz? Maksudnya? Tentang apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, Allah menjadikan bagi setiap nabi itu syariatnya dan jalannya. Tentu yang dimaksud dengan syariat adalah bagian-bagian berkaitan dengan ibadah. Contohnya syariat Bani Israel dulu, Nabi Musa dan umatnya, kalau mereka berbuat dosa, itu mereka diperintahkan mencatat dosa yang dilakukannya di depan pintu. Fulan berzina, sebutkan fulan berzina. Tapi kalau umat kita ini tidak, umat Nabi SAW, Allah menutupi aib mereka. Itu dengan cara syariat dahulu. Atau ada najis di pakaian mereka, kita itu disuruh potong bagian dari pakaian yang terkena. Nah, itu syariat terdahulu. Ya. Adapun minhaj, yani wallahu a'lam, nama minhaj itu perjalanan menuju Allah Ta'ala. Semua tetap dia mempunyai konsekuensi mengikuti jalannya Rasul yang diutus ketika itu. Itu manhajnya. Jadi umat Nabi Isa di zaman itu mereka mengikuti jalannya Nabi Isa alaihissalam. Umat Nabi Musa mengikuti jalannya Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita umat Nabi SAW mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Ya. Jadi mengikuti jalannya Nabi yang diutus pada mereka. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah kita berdosa bila kita membaca kitab Injil? Bagaimana hukumnya? Baik, seorang yang dia membaca kitab Injil atau kitab yang lain Taurat, yang pertama harus dia yakini dalam dirinya bahwa kitab ini telah mengalami perubahan. Karena itu diberitakan oleh Al-Quranul Karim tentang terjadinya perubahan yang dirubah oleh tangan-tangan manusia. Mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Harus diyakini demikian. Karena Injil yang asli, Taurat yang asli sudah tidak ada. Yang kedua, seorang yang membaca kitab untuk mempelajarinya dalam arti melihat, memisahkan mana perkataan Isa bin Maryam, ya, atau mana perkataan Paulus, itu juga sekedar pengetahuan untuk dia mungkin membantah. Dalam hal membantah. Atau ada pertentangan-pertentangan dalam kitab Injil. Untuk mempelajari dan untuk membuktikan bahwa telah terjadi perubahan. Adapun membaca untuk mempercayainya, mengimaninya, tidak. Ya, karena telah mengalami perubahan. Jadi kita beriman kepada Injil dan Taurat secara umum bahwa Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Taurat dan Injil. Tapi kita tidak memiliki kewajiban beriman kepada, kalau sekarang ini, kepada ayat-ayat yang ada dalam Injil dan dalam Taurat itu. Karena telah mengalami perubahan. Kita beriman ada Taurat, betul. Allah turunkan kepada Musa. Ada Injil, betul. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ada Zabur, betul. Allah turunkan kepada Nabi Daud. Tapi secara perinci tidak. Kalau global iya. Lain halnya dengan Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quranul Karim wajib kita imani mujmalan wa tafsilan. Ya, beriman kepada kitab ini dan apa yang ada di dalam kitab ini.
hurufnya. Makanya orang yang kufur kepada Al-Quran, satu ayat, satu huruf itu dikatakan kufur. Jadi kita wajib beriman kepada Al-Quran secara seluruhannya dan ayat per ayat. Wajib kita imani. Tak ada pun Injil, Taurat tidak. Kita beriman hanya secara umum Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Musa namanya Taurat. Ya. Karena sudah tidak ada yang asli. Itu makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah secara global ataupun terperinci. Yang wajib kita iman secara terperinci hanya Al-Quranul Karim. Karena tidak mungkin ada kedustaan pada ayat Al-Quran itu. Adapun yang lainnya hanya beriman secara global, yaitu bahwa kitab itu diturunkan pada Musa, Taurat, Injil pada Isa, dan Zabur pada Nabiullah Daud alaihi wassalatu wassalam. Seorang membaca untuk mempelajari, untuk menunjukkan adanya pertentangan-pertentangan, dan untuk mendakwai, ya, agar orang-orang yang bukan Muslim mereka memeluk Islam, ini boleh-boleh saja. Fardu kifayah. Seperti Ahmad Didat, rahimahullah, beliau mempelajari, menghafal, untuk mendakwai mereka. Zakir Naid, membaca, menghafal, untuk dakwai. Ya, itu ada hikmahnya. Tapi sekadar iseng-iseng buang waktu, ya lebih baik Al-Quranul Karim. Ya. Lebih baik membaca Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana kita tinggalkan yang tidak meragukan kepada sesuatu yang meragukan. Ya. Tapi kalau untuk pelajari, untuk berdakwah, untuk membuktikan penyimpangan-penyimpangan, itu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menanggapi orang yang bertawasul dengan jah atau kehormatan dari Rasulullah SAW? Baik. Bertawassul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan ada tiga macam. Adapun dengan jah, maka tidak dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka hidup. Tapi mereka ketika Nabi SAW itu hidup, mereka berdoa kepada Allah dengan doa, memohon pada Allah Ta'ala dengan doa Nabi SAW. Sebagaimana hadis tentang orang buta. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau saya doakan, aku doakan. Supaya Allah membuka matamu, kamu bisa melihat. Tapi kalau tidak, kamu dapat surga. Kata orang itu, ya Rasulullah, aku minta doamu. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian orang itu terbuka matanya. Maka sebagian ulama mengatakan berdoa dengan jah Nabi SAW adalah sesuatu yang tidak dicontohkan. Walaupun ada satu dua ulama yang cenderung membolehkan hanya Nabi SAW. Adapun yang lainnya tidak. Wallahu alam. Ini perlu rujuk kembali kepada kitab-kitab para ulama. Dan sekarang ini belum hadir di benak saya. Wallahu a'lam. Cukup Ustaz. Jazakumullah khairan. Sekarang fadhal Ustaz untuk memberikan sebelum azan, berikan hadiah dengan pertanyaan. Ya, yang bisa menjawab angkat tangan, ya, dan menjawab pertanyaannya. Nanti dari panitia akan menyediakan mikrofonnya. Ya. Satu orang berapa kita? Satu. Terserah antum lah, Ustaz, enaknya gimana. Tergantung bobot pertanyaan mungkin. Baik. Pertanyaan tentang pembahasan kita dari pembukaan sampai akhir dari pembahasan kita. Sebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang arkanu al-Islam. Siapa bisa? Fadhal. Ya, pakai mikrofon ya. Bismillah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu alal khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah
wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Sohe? So. Maju. Maju, taqaddam, maju. Mau kitab apa mushaf? Pilih. Mushaf sudah punya ya? Baik. Taqaddam, maju. Kasih jalan, Pak. Fadal. Saya. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan ayat Al-Quranul Karim, bacakan ya ayatnya, yang menunjukkan bahwa di akhirat kelak Allah tidak menerima kecuali orang yang datang dengan membawa atau dengan beragama Allah, agama Islam. Mikrofonnya. Baca. Ya. Berdiri mungkin ya, biar kelihatan. Baik. Langsung hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 95. 95. Apa yang lainnya? Ayat 95. Sebutkan ayatnya. Langsung baca aja. Bacakan. Baca. 85 Ustaz. Wa may yabtaghi 85 apa 95? 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wal akhirat minal khasirin. Baik. Fadal. Baik, fadal. Ambil. Dari akhwat Ustaz. Ya. Boleh, untuk akhwat. Yang akhwat di atas sudah disediakan mikrofonnya dan suaranya insya Allah bisa sampai ke bawah. Ada Ustaz. Fadal. Terserah nanti pilih mana. Ayo, pilih aja. Baik, Ya. Untuk akhwat Ustaz, fadal. Untuk akhwat. Suara Ustaz. Tapi ikhwan, fadal. Pertanyaan berikutnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 poin. Sebentar dulu. Bisa ada lanjutannya ini. Jelaskan poin per poin secara singkat. Bil mic, dengan mic, pakai mic. Baik bahasa Indonesia. Bismillah. Biar yang lainnya paham. Yang pertama beriman dengan adanya Allah. Yang kedua beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga beriman dengan uluhiyah Allah. Yang keempat beriman dengan asma wa sifat. Baik. Masih ada lanjutannya. Kalau itu kan gampang kan? Lagi Ustaz. Sudah jelaskan secara singkat. Apa makna dari syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kalau Muhammad Rasulullah beriman bahwasanya Rasul Muhammad adalah utusan Allah dengan menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan, ittiba. dari tiba. Sant. Maju ya. Kau Quran ya. Mushaf. Ini ahsanul kutub.
Kitab terbaik. Hah? Qawaidul Arba. Iya. Baik, sebutkan buah dari sholat. Seorang mengerjakan sholat ada hasilnya. Apa yang dirasakan dari hikmah sholat itu? Gampang nah. Apa? Terima kasih itu ya. Buah dari sholat ialah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus yang kedua. Dengan sholat akan menenangkan hati. Sholat menenangkan hati. Alla illa bidzikrillahi tatmainnul qulub. Minul qulub. Sudah. Fadhal, satu lagi Ustaz. Karena sudah masuk waktu zuhur. Satu lagi. Maju. Quran juga. Barakallahu Qarib. Yang terakhir sebutkan buah dari iman kepada para malaikat. Angkat tangan. Fadhal. Iman kepada para malaikat. Ya. Iman kepada malaikat. Yang pertama mengetahui betapa agungnya Allah dan kekuatan dan kekuasaan Allah. Jadi mengetahui betapa agungnya Allah karena dia menciptakan Allah, ya. malaikat. Yang kedua bersyukur pada Allah atas perhatian Allah. Kemudian yang ketiga mencintai malaikat dan tugas-tugas yang dilaksanakan mereka yang dikerjakan dengan sangat baik. Sant. Fadhal. Maju. Cukup. Ustaz, Ya, fadhal. pilih. Ini apa itu? Oh iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada Khalas. yang milik Quran. Khalas. Sudah. Baik, nah. Tapi ikhwani fillah rahimakumullah. Demikianlah kajian kita daurah pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, maka kami sebagai manusia biasa merujuk dari setiap kesalahan dan kekeliruan tersebut, dan Allah Ta'ala berlepas diri dari kesalahan tersebut. Demikian pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita hadiri pada kesempatan yang baik ini, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan Allah memberikan atau menjadikan semua apa yang dilakukan pada kesempatan yang baik ini dari semua pihak sebagai timbangan, pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.